this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 till you don't. Now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 halaman. Halaman login. Ini ada 3 user. Ini untuk helper. Ini untuk admin. Oke. Di sini ada 3 halaman login. Untuk ini untuk admin. Ini untuk requester dan ini untuk helper. Ya kan benar? Oke, kita langsung saja login di admin. Oke. Oke, untuk admin bisa langsung ke halaman admin. Oke, selanjutnya untuk requester. Requester bisa daftar. Requester. Nah, kita balik. Jadi setelah kita klik daftar di sini, nanti ada halaman bergabung bersama Bantuin. Nah, di sini untuk halaman untuk memilih requester atau memilih helper. Karena kita memilih kita akan menjadi requester, maka kita memilihnya requester. Oke, lanjutkan. Di sini ada isi data diri. Oke, lalu kita checklist bagian saya setuju dengan syarat. Lalu kita login. Nah, untuk requester sudah berhasil login. Lalu kita logout terlebih dahulu untuk oke. Langsung saja untuk halaman login helper. Oke, pertama-tama kita daftar dulu. Oke, di sini helper diminta untuk mengisi dokumennya. Lalu helper juga diminta untuk mengisi foto selfie yang akan digunakan untuk foto profile. Oke, setelah itu kita kirim dokumen. Oke, nanti akan muncul halaman menunggu validasi admin. Jika nanti admin sudah meng-ACC helper ini, maka halamannya akan terverifikasi dan langsung bisa login. Nah, kalau semisal ini kan menunggu validasi admin. Kalau semisal kita login,
Nah, kalau semisal login nanti helper tidak bisa mengakses yang lain. Itu hanya menampilkan halaman menunggu validasi admin karena belum divalidasi oleh admin. Oke, kita coba untuk validasi. Jadi pada halaman dashboard admin itu terdapat beberapa fitur, yaitu fitur search untuk mencari helper yang tersedia. Misal di sini cari Nalendra. Nah, maka akan muncul Nalendra. Di admin juga, admin bisa mengsuspend akun dari helper dan juga bisa mengunsuspend. Misal kita coba di suspend. Nah, terus kita cari Nalen. Nah, kita bisa buka suspend dan admin juga bisa menghapus akun dari helper. Nah, di bagian bawahnya itu terdapat helper database. Di helper database ini itu berupa card, dan card ini ketika diklik itu akan muncul detail dari atau data-data dari helpernya. Misal di sini Jarwo. Di sini ada nomor WhatsApp-nya, ada namanya, ada nama banknya, dan juga ada nomor rekeningnya. Di sini juga kita bisa mengganti atau mengelola akun dari helper tersebut. Jadi di helper itu nggak bisa ngedit profil sendiri dan harus diedit oleh admin. Nah, tadi kan Ida sudah menjelaskan bahwa login atau regis dari helper itu harus melalui validasi oleh admin. Nah, di sini di bagian sini validation, ini bagian halaman validation ini untuk memvalidasi yang regis atau yang mendaftar sebagai helpernya. Misal tadi ini atau akun Jarwo. Nah, ini admin juga bisa melihat dokumen-dokumen yang telah diupload oleh register atau pendaftar helpernya. Misal kita lihat KTP-nya. Ini. Terus ini. Nah, ketika misal udah cocok nih, dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen pendukungnya sudah lengkap, kita bisa setujui. Nah, nanti akan terdaftar sebagai helper seperti itu. Dan di bagian validation juga admin bisa menolak pendaftaran sebagai helper. Misal seperti ini kan foto selfie-nya tuh, foto profil untuk selfie-nya tuh belum diunggah, belum diisi. Jadi kita bisa sebagai admin tuh bisa menolak pendaftaran tersebut. Misal ketik tidak ada. Nah, misal di sini admin mau menolak karena foto profilnya tuh nggak ada. Ini bisa ngasih catatan tidak ada foto profil. Lengkapi. Nah, nanti akan apa tuh namanya? Di bagian nanti ketika login menggunakan akun yang sudah diregis, nanti akan muncul validasi untuk memverifikasi berkas ulang gitu. Dan ini bagian payments, mungkin bagian payments akan dijelaskan nanti ya. Di bagian payments akan dijelaskan nanti ketika sudah ada user yang mengambil dan juga helper yang menjalankan tugas. Nah, oke. Di sini tadi admin sempat menolak permintaan registrasi helper. Di sini saya langsung tunjukkan seperti apa. Di sini muncul halaman pendaftaran Anda ditolak. Kemudian di bawahnya ada alasan penolakannya seperti tidak ada profil atau yang lainnya, tergantung kesalahan helper saat mendaftar. Sini bisa upload ulang dokumen sama seperti dari awal saat mendaftar, hanya mengulang saja. Langsung masuk ke akun user. Sigma habis diri ya.
Di sini sudah masuk ke halaman helper, terdapat halaman helper. Bingung. Di sini ada kategori, ada bantu fix, bantu clean, bantu sub, dan bantu study. Ini berfungsi untuk filter, mulai dari bantu fix, bantu clean, bantu sub, dan bantu study. Ini dari tugas semuanya. Di bawahnya juga ada card fit untuk helper bisa memilih tugas yang akan diambil. Di sini saya akan memilih salah satu tugas. Mulai dari atas ada judul, terus tanggal, waktu pembuatan, ada harga, keterangan atau patokan alamat, ada maps atau peta, terus deskripsi dan pelanggan. Yang lain sama. Saya coba ke tugas aktif. Di sini tugas aktif akan muncul ketika helper berhasil mengambil tugas yang sudah tadi dipilih. Di sini ada peta navigasi. Peta navigasi akan membantu helper dalam navigasi ke titik lokasi requester membuat bantuan. Terus ada message. Di sini akan muncul ketika helper mulai membuat chat atau mengirim pesan. Profil seperti biasanya ada profil, nama, email, nama lengkap, nomor telepon. Terus user. Di sini saya masuk ke halaman user atau requester, seperti ada profil, terus ada greeting text, halo, terus nama, kemudian apa yang bisa kamu bantu hari ini. Di bawahnya juga ada shortcut atau kartu untuk mempermudah pembuatan. Jadi ketika saya klik kartunya akan otomatis terpilih ke kategorinya. Untuk hal dashboardnya sederhana seperti ini. Duh, ngapa meringan-ringan ya Allah. Di sini ada notifikasi untuk memberitahu atau mengingatkan user bahwa ada perubahan pada tugasnya. Terus ada pesan. Ini akan berinteraksi dengan helper yang seperti tadi saya jelaskan. Bisa mengirim dan menerima chat. Profil sama, ada nama, email, nomor telepon, nama lengkap dan username. Terus untuk post ada judul tugas. Sini bisa saya buat. Terus diisi deskripsi agar helper mudah memahami apa yang ingin dibantu oleh requester. Kemudian pilih bantu fix, buka peta, pilih lokasi. Dan isi bagian patokan alamat jika lokasinya kurang diketahui atau kurang spesifik. Nominal pembayaran. Jika minimal pembayarannya tidak memenuhi, akan muncul modal di tengah atau dialog. Kemudian ubah posting. Oke, di sini akan muncul tugas. Di bawahnya ada nama tugas, ikon, dan status, juga harganya. Di sini ada tombol chat tapi tidak bekerja ketika belum ada helper. Di sini ada detail tugasnya,
ada status, tanggal dibuat, judul, ID, nominalnya, deskripsi, dan lokasinya. Lengkap dengan patokan. Terus di sini ada status siapa helpernya. Kemudian bisa hubungi bantuan untuk menghubungi admin terkait kendala, kemudian bisa batalkan tugas. Udah sih. Oke, jadi setelah user membuat tugas, kita pindah ke halaman helpernya. Kita mengambil tugas yang telah tadi dibuat oleh user. Kita bisa membaca deskripsinya, kita bisa melihat peta navigasi, lalu kita mengambil tugas tersebut. Ya, ambil. Lalu akan muncul status tugas sedang berlangsung, dan untuk tampilan usernya di sini sudah terlihat siapa helper yang mengambil tugas tersebut dan statusnya sedang berjalan. Lalu user atau helper bisa saling berkomunikasi melalui pesan setelah mengambil tugas tersebut. Ini untuk tampilan helpernya. Kita menanyakan titik. Misal kita menanyakan titik. Lalu akan muncul teks dari si helper yang menanyakan titik tersebut. Selesai aja ya. Terus detail-detailnya apa Pak jelasin? Oh, di sini ada detail requester dengan nama requesternya, lalu nominal komisinya, lalu rincian titiknya. Lalu setelah helper menyelesaikan tugas, maka melanjutkan pembayaran ya. Menekan tampilkan kris, lalu akan muncul kris dari perusahaan tersebut dan user bisa membayar. Oke, untuk pembayaran bisa di luar aplikasi ya untuk user ke requesternya. Lalu setelah user membayar, helper bisa memberikan bukti pembayaran melalui kamera. Lalu kirim bukti pembayaran. Lalu statusnya menunggu validasi dari admin untuk pembayaran tersebut. Sudah. Oke, tadi ketika tugas sudah diambil dan sudah dikonfirmasi oleh helper, di mana helper sudah mengirim bukti pembayaran, dan nanti di admin akan muncul ini ID tax ID 50, misal ini orderan 50 ini. Nah, oh ya, tadi kan ada seperti kayak card gitu kan. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul pending review dan bukti pembayarannya. Nanti ketika requester sudah membayar dan helper mengirim bukti pembayarannya ke admin melakukan validasi. Misal ini bukti pembayaran sudah, ini bagus, bukti pembayarannya jelas dan sudah masuk, tinggal disetujui dan kirim persetujuan seperti itu. Dan ketika sudah disetujui, yang tadi ya di bagian approve ini tadinya kan hanya 2, dan ketika sudah disetujui akan berubah menjadi 3 karena sudah disetujui. Itu tadi stop. Ya. Ya. Kemudian bagian saya pada bagian profil. Nah, di laman profil itu ada foto profil, nama dan nama email, dan nama lengkap, dan nama telepon. Dibuka juga sama profil. Dan saya juga membuat pengaturan yang berisinya
buat edit ubah kata sandi dan tentang kami. Dan tentang kami ini terhubung ke WhatsApp admin. Hubungi kami juga untuk pusat bantuan juga ada. Ini pada bagian helper, kemudian pada bagian user. Nah, pada bagian user juga sama, ada username, email, nomor telepon. Dan pada bagian pengaturan itu bisa edit profil karena ini user, bisa ubah nama lengkap, username, dan nomor telepon atau WA. Dan bisa ganti foto profil juga. Dan ada ubah kata sandi tentang kami masih sama, bisa hubungi via WA. Dan kami juga pusat value juga sama. Sip. Nah, oke. Selanjutnya di bagian saya itu kalau misalkan ada yang baru pertama kali first time cobain bantuin, itu bakalan ada tentang kami. Bagian tentang kami ini. Nah, di sini itu terdapat kayak dijelasin Anterin Bang Alan aja. Oke, selanjutnya itu ada about tentang bantuin dan hubungi kami dan pusat bantuan. Nah, jadi di tentang kami ini itu bakal dijelasin kalau misalkan orang awam masih baru pertama kali cobain bantuin, itu nanti bakalan dijelasin di sini di bagian tentang kami. Setelah itu ada pusat bantuan FAQ. Di FAQ ini itu nanti dijelasin kayak temukan jawaban Anda, terus apa itu bantuin, bagaimana pengerjaan tugasnya dan jasanya itu apa aja. Nah, setelah itu jika ada yang masih kurang ini jawabannya, nah nanti bisa langsung tanyain ke customer service kita. Nah, nanti itu bakalan muncul hubungi via WhatsApp. Nah, setelah itu bagian saya itu ada history helper. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai melakukan suatu tugas, nah nanti si helpernya itu ada di notifikasi helper ini di bagian history tugas. Seperti itu. Nah, nanti di sini bakalan tercantum tugas apa saja yang sudah diambil. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada fitur lupa kata sandi. Ini kita coba untuk lupa kata sandi. Nah, kode OTP reset password sudah dikirim ke email. Nah, ini sudah masuk ke email. Ini kodenya. Nah, kita juga bisa atur ulang password. Terus kita simpan kata sandi yang baru. Nah, setelah itu kita coba login lagi menggunakan password yang baru. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita sudah melakukan atur ulang kata sandi dan juga mereset kata sandi melalui email. Ganti. Oke, selanjutnya juga ada fitur ubah kata sandi. Kalau semisal kita mau ubah kata sandinya tanpa reset melalui email, kita bisa masukin kata sandi yang lama. Nah, kita juga bisa ganti menjadi fitur ini digunakan kalau semisal kita ingat sama password kita yang lagi kita gunakan saat ini. Kalau semisal kita sudah tidak ingat dengan password yang kita gunakan saat ini, kita bisa melakukan
reset password seperti langkah yang ada di awal. Terus simpan kata sandi. Terus akan muncul password berhasil diubah. Oke. Yuk. Sekian demo project aplikasi kami dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.